Nenek Sumarni melangkah pelan memasuki mal megah di tengah kota. Tongkat kayu tua menuntun setiap langkahnya. Wajahnya keriput, pakaian sederhana menempel di tubuhnya, membuat banyak orang menatap sinis. Sepasang satpam yang berdiri di pintu utama langsung mengerutkan dahi penuh curiga. Mereka mengira nenek itu hanya orang miskin yang ingin mencari tempat berteduh. Tanpa sempat mendengar alasan, mereka langsung mencegahnya masuk. Nenek Sumarni tersenyum tipis, walau hatinya pedih mendengar nada kasar yang keluar dari mulut satpam. Ia tahu dunia sering menilai dari tampilan luar tanpa pernah mau mengenal lebih dalam. Tangannya bergetar, namun matanya tetap teduh, memandang interior mal yang dari kejauhan berkilau mewah. Para pengunjung lalu lalang, sebagian ikut menatap dengan jijik. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya nenek sederhana itu. "Maaf Bu, ini bukan tempat untuk mengemis," ujar salah satu satpam dengan nada tegas. Kata-kata itu menusuk hati nenek Sumarni seperti pisau yang dingin. Ia mencoba menjelaskan dengan suara lirih, namun segera dipotong dengan tangan yang mendorongnya menjauh. Orang-orang sekitar mulai berbisik, sebagian bahkan tertawa kecil melihat kejadian itu. Rasa malu membakar wajah nenek itu, tetapi ia tetap diam. Mata tuanya berkaca-kaca, tapi ia menahan agar air mata tidak jatuh. Baginya, kesabaran adalah ujian terbesar yang bisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dalam hati ia bergumam, hari ini mereka merendahkan, esok mungkin mereka akan terkejut. Ia melangkah mundur, menatap tulisan besar di mal yang sesungguhnya adalah hasil jerih payahnya puluhan tahun lalu. Tak seorang pun menyangka dialah pemilik dari bangunan megah itu. Di kursi panjang dekat parkiran, Nenek Sumarni duduk menghela napas panjang. Beberapa anak muda melintas, memandangnya sambil tertawa mengejek. "Kasihan, sudah tua masih saja berkeliaran," kata salah satunya. Ucapan itu menusuk telinga nenek, membuat dadanya sesak, tapi ia tak marah, hanya menatap mereka dengan pandangan iba. Seseorang mendekat, seorang ibu muda bersama anaknya, menyerahkan selembar uang kecil. "Nih Bu, buat makan ya," ucapnya lirih. Nenek Sumarni hanya tersenyum, menerima dengan sopan meski tak membutuhkannya. Ia bukan pengemis, ia hanya ingin melihat langsung mal yang dikelolanya dari balik layar. Dalam hatinya ia merasa dunia benar-benar buta terhadap kebenaran yang tertutup oleh penampilan luar. Tatapan nenek menerawang ke masa lalu, ketika ia masih muda, berjuang dari nol membangun bisnis kecil. Bermula dari warung sederhana, ia berdagang dengan penuh kesabaran meski sering diremehkan. Perlahan, usahanya berkembang hingga bisa membeli tanah luas di pusat kota. Dari situlah mal megah itu berdiri, menjadi simbol kerja kerasnya. Namun, ironisnya, ia kini tak dianggap pantas memasuki bangunannya sendiri. Setiap pilar mal itu menyimpan cerita peluh dan doa yang tak terhitung jumlahnya. Nenek Sumarni tahu, jika bukan karena kerja kerasnya, tempat itu takkan pernah ada. Namun, manusia sering melupakan asal-usul, hanya melihat pada gemerlap yang ada di depan mata. Mereka lupa siapa yang membangun ini semua. Batinnya bergetar. Di balik wajah tuanya, tersimpan kekuatan yang belum ditunjukkan. Saat nenek hendak bangkit, seorang pria berjas rapi keluar dari pintu utama mal. Matanya langsung menangkap sosok nenek yang duduk di pinggiran. Ia terkejut karena mengenali wajah itu sebagai orang yang berjasa besar baginya. Pria itu adalah Arman, manajer utama mal yang dulu pernah dibantu Nenek Sumarni saat masih miskin. Ia mendekat dengan langkah cepat, menunduk hormat di hadapan nenek. "Bu, kenapa duduk di sini? Kenapa tidak masuk ke dalam?" Tanyanya penuh hormat. Satpam yang tadi mengusir hanya bisa melongo kebingungan. Orang-orang sekitar terdiam, tak percaya melihat seorang manajer besar bersikap begitu hormat pada nenek tua yang sederhana. Suasana hening,
Sebelum akhirnya rahasia besar perlahan mulai terbuka, semua tatapan tertuju pada Nenek Sumarni. Dua satpam yang tadi mengusir nenek saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tak menyangka orang yang mereka hina mendapat penghormatan dari manajer utama mall. Bisik-bisik pengunjung semakin riuh. Sebagian mulai memandang iba kepada nenek itu. Apa jangan-jangan dia orang penting? Gumam salah seorang. Nenek hanya tersenyum, seakan tahu semua akan terungkap dengan sendirinya. Arman berdiri di depan nenek, membentengi dengan sikap hormat. Ia memandang satpam dengan tajam, membuat keduanya menunduk penuh rasa bersalah. "Tahukah kalian siapa beliau?" tanya Arman lantang. Suasana langsung sunyi, semua menunggu jawaban. Nenek Sumarni menghela napas panjang, masih enggan membuka jati dirinya di depan kerumunan. Ia ingin memberi pelajaran berharga lewat kesabaran. Dalam benaknya, Arman kembali mengingat masa-masa sulit. Saat itu, ia hanyalah pemuda miskin, tak punya modal, dan hanya bermimpi bisa bekerja di tempat layak. Nenek Sumarnilah yang menolongnya, memberi pinjaman sekaligus bimbingan tanpa meminta imbalan. Dari situlah ia belajar arti kerja keras dan kejujuran. Kini, ia menjabat manajer mall berkat tangan lembut nenek tua itu. Melihat nenek diperlakukan hina, hatinya terbakar. Ia merasa bersalah karena tidak segera mengenali dan melindungi sosok yang berjasa besar. "Bu, izinkan saya membawa ibu masuk. Ini rumah ibu, bukan milik orang lain," ujarnya dengan suara bergetar. Nenek hanya tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Hati tuanya masih sabar, tapi luka karena dipandang rendah tetap terasa perih. Semua mata semakin penasaran. Salah seorang pengunjung berani bertanya, "Memangnya siapa nenek itu, Pak?" Suara lantang itu membuat semua semakin menunggu jawaban. Arman menoleh, lalu berkata tegas, "Beliau bukan sembarang orang. Beliau adalah pemilik mall ini, Nyonya Sumarni." Seketika suasana gempar, mulut orang-orang ternganga kaget. Tak ada yang menyangka nenek sederhana itu pemilik dari bangunan megah. Satpam terdiam kaku, wajahnya pucat pasi. Nenek menunduk pelan, menerima kenyataan bahwa rahasia besarnya terbongkar. Sebagian orang langsung menutupi wajah karena malu atas tatapan merendahkan sebelumnya. Anak-anak muda yang tadi menertawakan nenek segera berlari pergi, tak berani menatap lagi. Semua mata kini berubah penuh hormat, bahkan sebagian kagum. Namun, bagi nenek, rasa hormat mendadak itu hanyalah cermin bahwa dunia cepat menilai dengan topeng. Satpam yang mengusirnya segera maju dengan wajah memerah. Mereka meminta maaf dengan suara gemetar, menunduk sedalam-dalamnya. "Maafkan kami, Bu. Kami salah menilai," ucap salah satunya. Hati nenek Sumarni lembut, ia tidak suka menyimpan dendam. "Bangunlah, Nak. Kalian hanya terjebak oleh pandangan mata," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat semua semakin terharu. Namun, Arman tidak membiarkan masalah itu dianggap sepele. Ia menegaskan bahwa mall harus belajar memperlakukan setiap pengunjung dengan hormat, siapapun dia. Tak boleh lagi ada diskriminasi hanya karena tampilan luar, katanya tegas. Pengunjung yang mendengar ikut mengangguk setuju. Dari kejadian itu, banyak yang merasa mendapat pelajaran berharga. Sementara, nenek tetap tersenyum, seolah sabar adalah kekuatannya yang sejati. Hari itu menjadi awal perubahan besar bagi semua orang yang menyaksikan. Cerita tentang nenek yang diusir, lalu ternyata pemilik mall menyebar cepat. Media sosial mulai dipenuhi kisah tersebut, membuat banyak orang terkejut. Sebagian merasa malu, sebagian lain kagum pada kesabaran nenek itu. Nama Sumarni kembali dikenal bukan hanya sebagai pemilik mall, tapi juga sebagai simbol kebijaksanaan. Di ruang kerjanya, Arman mendampingi nenek dengan penuh hormat. "Bu, apa yang ingin ibu lakukan setelah kejadian ini?" tanyanya hati-hati. Nenek terdiam sejenak,
lalu menjawab, "Aku hanya ingin dunia belajar, jangan mengukur manusia dari apa yang terlihat." Jawaban itu sederhana, namun sangat dalam. Dari balik wajah Renta itu, lahirlah sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Tak butuh waktu lama, video rekaman Satpam mengusir Nenek Sumarni tersebar luas di media sosial. Jutaan orang menonton dengan berbagai komentar pedas terhadap sikap Satpam. Sebagian besar netizen terharu melihat kesabaran nenek menghadapi hinaan. Nama Sumarni mendadak menjadi trending di berbagai platform. Banyak orang kagum bahwa pemilik mal hidup dengan begitu sederhana. Di balik ketenaran itu, hati nenek tetap tenang. Ia tidak merasa perlu membalas dendam atau mempermalukan siapapun. Hidup bukan soal gengsi, tapi soal memberi teladan, ujarnya lirih pada Arman. Baginya, dunia hanya panggung singkat untuk berbuat kebaikan. Sementara orang lain sibuk memperdebatkan cerita itu. Nenek lebih memilih merenung dalam doa. Keesokan harinya, beberapa stasiun televisi berlomba-lomba mengundang Nenek Sumarni. Mereka ingin mendengar kisah langsung dari pemilik mal yang viral itu. Awalnya, nenek menolak karena tak terbiasa tampil di depan kamera. Namun, Arman membujuknya dengan halus, meyakinkan bahwa kisahnya bisa memberi inspirasi bagi banyak orang. Akhirnya, nenek pun setuju untuk hadir di salah satu acara talk show terkenal. Hari yang ditentukan tiba, studio penuh dengan penonton yang antusias. Nenek duduk di kursi tengah, ditemani Arman. Sang pembawa acara membuka dengan suara lantang. Inilah sosok yang meruntuhkan stigma, seorang nenek sederhana yang ternyata pemilik mal megah. Tepuk tangan menggema, membuat nenek tersenyum malu. Walau sederhana, pesonanya memancarkan kehangatan yang menyejukkan hati. Dalam acara itu, nenek mulai bercerita tentang masa mudanya. Ia lahir dari keluarga miskin, terbiasa makan dengan nasi singkong dan lauk seadanya. Sejak kecil, ia bekerja keras membantu orang tua agar bisa bertahan hidup. Di usia muda, ia berdagang sayur di pasar dengan tekad membara. Satu demi satu langkah kecil membawanya pada jalan yang besar. Cerita itu membuat banyak penonton menitikkan air mata. Mereka tak menyangka mal sebesar itu berasal dari perjuangan seorang perempuan sederhana. "Kunci hidupku cuma dua, jujur dan sabar," kata nenek dengan suara lirih. Kalimat itu menggema, menancap dalam hati semua yang mendengar. Bukan hanya studio yang hening, tapi jutaan orang di rumah ikut terdiam haru. Setelah acara berakhir, banyak orang mendekat memberi pelukan hangat pada nenek. Satpam yang dulu mengusir pun datang, kali ini dengan wajah penuh air mata. "Terima kasih sudah mengajari saya arti menghargai," ucapnya dengan suara serak. Nenek membalas dengan senyum lembut, menepuk pundaknya. Tidak ada kebencian dalam matanya, hanya kasih sayang yang tulus. Sejak itu, manajemen mal langsung menerapkan aturan baru. Semua karyawan diwajibkan melayani pengunjung tanpa memandang penampilan. Papan besar dipasang di pintu, masuk bertuliskan, "Hormati setiap orang, karena setiap orang punya cerita." Kebijakan itu membuat mal semakin ramai dikunjungi. Nenek tersenyum karena pelajaran hidupnya mulai mengubah banyak hati. Di rumah sederhana miliknya, nenek duduk di kursi bambu sambil menatap langit sore. Ia tak peduli pada harta. Baginya yang terpenting adalah meninggalkan teladan. "Uang bisa habis, tapi kebaikan akan hidup selamanya," bisiknya pelan. Arman yang duduk di sampingnya mendengarkan dengan khidmat. Ia berjanji akan menjaga nilai-nilai yang ditanamkan oleh nenek. Bagi Sumarni, kejadian di mal hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup panjangnya. Ia berharap generasi muda belajar dari kesalahpahaman itu, bahwa jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi mereka lebih berharga daripada yang terlihat. Dari seorang nenek yang diusir, dunia belajar arti kesabaran dan kehormatan.
Kisah itu pun terus bergulir, menjadi inspirasi tanpa batas. Suatu pagi, nenek menerima kunjungan tak terduga. Seorang wanita sepuh datang dengan wajah yang tak asing baginya. Mereka saling berpandangan, lalu air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Wanita itu adalah sahabat lama nenek, teman seperjuangan sejak berjualan sayur di pasar. Puluhan tahun mereka terpisah karena keadaan hidup yang berbeda. Mereka berbincang lama di beranda rumah sederhana nenek. Sahabatnya bercerita bahwa hidupnya tidak seberuntung nenek Sumarni. Ia masih berjualan kecil di pasar, hidup seadanya. Nenek menggenggam tangannya erat, mengingatkan bahwa rezeki bukan soal besar kecil, tapi soal keberkahan. Kehangatan itu menghidupkan kembali kenangan indah masa muda mereka. Beberapa hari kemudian, nenek mengunjungi pasar tempat dulu ia berjuang. Banyak pedagang mengenalnya, tapi tak menyangka ia adalah pemilik mal besar. Anak-anak kecil berlarian di gang sempit, sebagian ikut memanggil, "Nenek Sumarni, Nenek Sumarni." Hatinya bergetar melihat wajah-wajah lugu penuh harapan. Ia teringat masa kecilnya sendiri yang keras namun penuh doa. Nenek lalu membagikan makanan dan buku pada anak-anak pasar. "Belajarlah setinggi mungkin, jangan takut miskin, jangan takut hina," ucapnya sambil tersenyum. Anak-anak itu bertepuk tangan gembira, memeluk pemberian nenek dengan penuh syukur. Para pedagang pun menunduk hormat, kagum pada kerendahan hatinya. Kehadiran nenek seperti cahaya yang menembus lorong gelap kehidupan pasar itu. Malam itu, nenek termenung di kamarnya. Suara jangkrik menemani kesunyian. Dalam doa, ia berbisik kepada Tuhan, memohon agar sisa hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Ia sadar usianya sudah tak muda, waktunya semakin sedikit. Namun, semangat di hatinya tak pernah padam. Baginya, memberi adalah cara terbaik untuk hidup selamanya. Arman yang sering menjenguk nenek pun mendengar doa itu. Ia tersentuh, merasa punya kewajiban meneruskan perjuangan nenek. "Bu, izinkan saya jadi penerus nilai-nilai ibu," katanya tulus. Nenek menatapnya dengan mata teduh penuh kasih. Ia tahu anak muda itu sudah siap melanjutkan jejaknya. Hatinya menjadi tenang, seakan beban lama perlahan terangkat. Pemerintah kota mendengar kisah viral Nenek Sumarni. Mereka lalu mengundangnya untuk menerima penghargaan sebagai warga teladan. Hari itu, aula besar dipenuhi undangan penting, dari pejabat hingga tokoh masyarakat. Nenek hadir dengan pakaian sederhana, tidak berbeda dari hari-hari biasanya. Semua orang berdiri memberi tepuk tangan panjang. Ia melangkah perlahan, tongkatnya mengetuk lantai megah itu. Wali kota menyerahkan penghargaan dengan penuh rasa hormat. "Nenek Sumarni, kisah Anda adalah cermin bagi kami semua," ucapnya. Kamera wartawan berkilat-kilat, merekam setiap detik bersejarah itu. Namun, nenek hanya menunduk, menerima dengan hati rendah. "Semua ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang menguatkanku," jawabnya. Suasana pun hening, penuh haru dan kagum. Setelah acara, beberapa wartawan bertanya tentang kekayaannya. Nenek hanya tersenyum, lalu menjawab dengan sederhana. "Hartaku bukan mal, bukan uang, bukan rumah. Hartaku adalah doa orang-orang yang pernah kubantu," katanya. Jawaban itu membuat semua terdiam, lalu perlahan bertepuk tangan. Di balik usia senja, nenek mengajarkan arti kekayaan sejati. Arman menatap nenek dengan mata berkaca-kaca. Ia belajar bahwa warisan terbesar bukanlah bangunan megah, melainkan kebaikan yang ditinggalkan. Dalam hati, ia berjanji akan menjaga pesan itu hingga akhir hidupnya. Bagi Nenek Sumarni, hari itu adalah bukti bahwa hidup sederhana bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Dunia pun mencatat namanya sebagai legenda hidup. Beberapa hari setelah menerima penghargaan, Nenek Sumarni meminta Arman menemaninya ke sebuah panti jompo.
Tempat itu sunyi, hanya terdengar batuk-batuk para penghuni lansia. Banyak wajah renta menatap kosong seakan dilupakan keluarga. Nenek berjalan perlahan, menyalami satu persatu dengan senyum tulus. Kehadirannya membawa kehangatan yang jarang mereka rasakan. Ia lalu duduk bersama mereka, mendengarkan cerita masa muda yang penuh perjuangan. "Kami hanya ingin ada yang mau mendengar," kata seorang kakek dengan suara parau. Nenek menepuk tangannya lembut, mengingatkan bahwa mereka tetap berharga. Arman yang menyaksikan ikut terharu, menyadari betapa berharganya perhatian kecil. Hari itu, panti jompo penuh tawa dan doa. Di panti itu, seorang ibu tua tiba-tiba menangis ketika melihat Nenek Sumarni. Ia merasa seperti melihat sosok sahabat lama yang pernah menolongnya. Nenek pun memeluknya erat, meski sebenarnya mereka belum pernah bertemu. Pelukan itu begitu hangat, seakan memeluk seluruh kesedihan yang pernah tertahan. Air mata mengalir, namun kali ini bukan air mata duka, melainkan lega. Arman mengambil gambar momen itu tanpa nenek sadari. Ketika fotonya tersebar, publik kembali terharu. Mereka melihat ketulusan yang murni, bukan pencitraan. Banyak orang berkomentar bahwa dunia butuh lebih banyak sosok seperti Nenek Sumarni. Bagi nenek, momen itu hanyalah bagian kecil dari panggilan hatinya untuk selalu berbagi. Namun, tidak semua orang senang dengan kepopuleran nenek. Ada sebagian yang mencibir, menuduh semua itu hanyalah sandiwara untuk mencari simpati. Beberapa artikel bahkan menuliskan fitnah bahwa nenek berpura-pura miskin padahal kaya raya. Saat kabar itu sampai ke telinga nenek, ia hanya tersenyum. "Kebaikan tidak perlu semua orang percaya, cukup Tuhan yang tahu," ujarnya tenang. Arman merasa geram membaca komentar jahat di internet. Ia ingin membalas, tapi nenek menahannya. "Jangan balas api dengan api, Nak. Biarkan waktu yang membuktikan," kata nenek lembut. Kata-kata itu menenangkan hatinya, membuatnya belajar lebih sabar. Walau dunia penuh tuduhan, ketulusan akan tetap bersinar di atas segala kebohongan. Suatu sore, nenek berjalan melewati jalanan kota. Ia melihat beberapa anak kecil sedang mengamen dengan gitar tua. Wajah mereka kotor, pakaian compang-camping, namun mata mereka penuh semangat. Nenek berhenti mendengarkan nyanyian sederhana itu hingga selesai. Setelah itu, ia mengeluarkan uang lalu mengusap kepala mereka penuh kasih. "Kenapa kalian tidak sekolah?" tanya nenek lembut. Anak-anak itu menunduk, menjawab bahwa mereka harus mencari uang untuk bertahan hidup. Hati nenek teriris mendengarnya, teringat pada masa kecilnya sendiri. Ia pun berjanji akan membantu agar mereka bisa kembali belajar. Dari pertemuan itu, lahirlah tekad baru untuk membuka jalan pendidikan bagi anak miskin. Beberapa minggu kemudian, Nenek Sumarni resmi mendirikan sebuah yayasan pendidikan gratis. Ia menamainya Yayasan Cahaya Hati sebagai simbol harapan untuk anak-anak miskin. Gedung kecil di pinggir kota disulap menjadi sekolah sederhana namun nyaman. Anak-anak jalanan yang ditemuinya kini bisa duduk di bangku belajar. Wajah mereka berseri-seri seakan menemukan rumah baru. Arman membantu mengelola yayasan dengan penuh semangat. Banyak relawan bergabung, terinspirasi oleh ketulusan nenek. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kita bisa menyelamatkan satu persatu, ucap nenek. Kata-kata itu menjadi semboyan yayasan. Perlahan, namanya dikenal sebagai pahlawan pendidikan yang lahir dari kesederhanaan. Setelah yayasan berjalan, Nenek Sumarni kembali mengunjungi mal miliknya. Kali ini, suasana berbeda. Para satpam menyambut dengan penuh hormat. Tidak ada lagi tatapan merendahkan, yang ada hanyalah senyum hangat. Di dinding pintu masuk terpampang papan besar bertuliskan, "Hormati setiap pengunjung tanpa pandang bulu." Hati nenek terasa lega melihat perubahan nyata itu. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong mal,
melihat karyawan yang lebih ramah. Pengunjung pun tampak nyaman. Tidak ada yang takut dipandang rendah. Beginilah seharusnya tempat usaha berdiri, bukan hanya mencari untung, tapi juga memberi kenyamanan, ucapnya pada Arman. Mall itu kini bukan hanya pusat belanja, tapi juga pusat pelajaran tentang kemanusiaan. Suatu hari, nenek memanggil Arman ke rumahnya. Ia menyerahkan setumpuk dokumen penting, termasuk surat kepemilikan mall. Arman terkejut, menatap nenek dengan bingung. "Bu, apa maksudnya semua ini?" Tanyanya dengan suara bergetar. Nenek menjawab pelan, "Aku tidak ingin harta menumpuk padaku. Biarlah manfaatnya menyebar lebih luas." Ia menjelaskan bahwa sebagian keuntungan mall akan disumbangkan ke yayasan. Dengan begitu, setiap transaksi yang terjadi di mall akan ikut membiayai pendidikan anak-anak miskin. Arman terharu, merasa mendapat amanah besar. "Saya berjanji akan menjaga ini sebaik-baiknya," ucapnya penuh tekad. Nenek tersenyum, matanya berkaca-kaca melihat keikhlasan pemuda itu. Suatu pagi, nenek mendapat kabar dari desa kelahirannya. Desa itu kini terpuruk, banyak anak muda merantau karena tidak ada pekerjaan. Hatinya tersentuh, ia merasa terpanggil untuk kembali menengok. Bersama Arman, ia berangkat ke desa dengan kendaraan sederhana. Warga menyambutnya dengan penuh haru karena sudah lama ia tak kembali. Di sana, nenek melihat sawah-sawah terbengkalai dan rumah-rumah reot. Anak-anak bermain tanpa alas kaki, rambut kusut, dan tubuh kurus. Ia duduk bersama kepala desa, mendengarkan keluhan mereka. "Kami butuh pekerjaan, Bu, agar pemuda tidak pergi jauh," kata kepala desa. Nenek mengangguk, dalam hatinya muncul rencana besar untuk desa itu. Sekembalinya ke kota, nenek segera mengambil langkah nyata. Ia membangun sebuah pabrik kecil di desa kelahirannya, khusus untuk mengolah hasil pertanian lokal. Dengan begitu, warga tidak perlu menjual murah keluar, melainkan bisa mengolahnya sendiri. Pabrik itu membuka banyak lapangan kerja, membuat pemuda desa kembali pulang. Suasana desa perlahan kembali hidup. Warga berterima kasih dengan mata berkaca-kaca. Mereka tak percaya seorang nenek renta masih peduli pada tanah kelahirannya. "Aku hanya ingin desa ini bangkit, agar anak-anak tidak kehilangan rumah," kata nenek sambil tersenyum. Bagi warga, ia bukan hanya pemilik mall, tapi juga pahlawan desa. Doa-doa tulus pun terus mengiringi langkahnya. Suatu malam, nenek duduk di serambi rumah desa bersama Arman. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang mulai menguning. "Nak, hidup ini singkat. Gunakan setiap detik untuk menanam kebaikan," ucap nenek lirih. Arman mengangguk, hatinya dipenuhi rasa hormat. Baginya, setiap kata nenek adalah mutiara yang tak ternilai harganya. Mereka berbincang lama tentang masa depan yayasan, mall, dan desa. Nenek menekankan bahwa semua itu harus berdiri di atas nilai kemanusiaan. "Tanpa hati, harta hanya jadi beban," katanya. Arman berjanji akan terus menjaga amanah itu. Malam itu, bulan bersinar terang, seakan ikut menyaksikan lahirnya sebuah janji suci. Suatu pagi, tubuh nenek Sumarni mendadak lemah. Arman segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter mengatakan kondisinya menurun karena usia yang sudah sangat tua. Meski begitu, nenek tetap tersenyum, berusaha menenangkan semua orang. "Ini hanya badan yang rapuh, bukan semangatku," ucapnya lembut. Kabar sakitnya nenek menyebar cepat, membuat banyak orang berdatangan menjenguk. Dari pejabat, pedagang pasar, hingga anak-anak jalanan yang pernah ia bantu. Ruang rawat itu penuh doa dan air mata haru. Semua menyadari betapa besar pengaruh nenek dalam hidup mereka. Meski terbaring lemah, aura ketabahannya masih begitu kuat. Anak-anak dari yayasan datang berbondong-bondong membawa bunga. Mereka berdiri di sekitar ranjang, menyanyikan lagu sederhana untuk nenek. Suara mereka serak, namun penuh ketulusan.
Air mata nenek mengalir melihat buah hatinya yang dulu ia temukan di jalan kini tumbuh penuh semangat. "Kalianlah harta sejati dalam hidupku," bisiknya pelan. Arman yang berdiri di samping ranjang ikut meneteskan air mata. Ia melihat bagaimana nenek menjadi ibu bagi begitu banyak anak. Dokter yang melihat pemandangan itu pun terharu, merasa pasiennya istimewa. Walau sakit, senyum nenek tak pernah hilang. Ia yakin doa anak-anak itu lebih manjur daripada obat apapun. Dalam keadaan lemah, nenek sering bercerita tentang masa lalunya. Ia mengenang saat pertama kali berdagang sayur dengan keranjang di kepala. Juga tentang hujan deras yang pernah membuat dagangannya basah, namun ia tetap menjual dengan sabar. "Setiap peluh itu kini jadi doa yang terjawab," katanya. Semua yang mendengar terdiam penuh rasa hormat. Arman mencatat setiap cerita, ingin menyusunnya menjadi sebuah buku. "Dunia harus tahu kisah ibu," ujarnya dengan mata berbinar. Nenek hanya tersenyum, tidak pernah merasa dirinya luar biasa. Baginya, ia hanyalah perempuan biasa yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Namun, bagi banyak orang, ia adalah teladan yang tak tergantikan. Walau sakit, nenek tetap memikirkan yayasan dan desa. Ia meminta Arman membawa laporan kegiatan setiap minggu. Dengan mata lemah, ia masih membaca setiap catatan. "Pastikan anak-anak tetap belajar, jangan sampai berhenti," pesannya. Semua orang terkejut melihat semangat yang tak pernah padam meski tubuhnya renta. Dokter menyarankan agar nenek beristirahat total. Namun, ia menolak dengan halus. "Aku akan istirahat panjang jika waktuku tiba, tapi sekarang aku masih ingin berguna," ucapnya sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat semua orang menangis terharu. Nenek membuktikan bahwa jiwa yang besar tidak pernah dikalahkan oleh tubuh yang lemah. Suatu malam di ruang rawat, Arman menggenggam tangan nenek erat. "Bu, saya berjanji akan melanjutkan semua perjuangan ibu. Yayasan, mal, dan desa akan terus berjalan," katanya penuh keyakinan. Mata nenek berkilat, senyum kecil terukir di wajahnya. "Itulah yang selalu kuharapkan darimu, Nak," jawabnya lirih. Mereka berdua larut dalam keheningan penuh makna. Arman merasa seperti sedang menerima tongkat estafet kehidupan. Ia tahu nenek tidak akan selamanya ada. Namun warisan nilai yang ditinggalkan jauh lebih abadi daripada harta. Malam itu, janji seorang pemuda menjadi peneguh hati seorang nenek renta. Suasana ruang rawat nenek semakin ramai dipenuhi orang-orang yang datang berdoa. Dari jendela, cahaya bulan masuk menerangi wajah tuanya yang damai. Arman duduk di samping ranjang, tak pernah meninggalkan nenek barang sedetik. Anak-anak yayasan bergantian membacakan doa dengan suara lirih. Semua berharap Tuhan memberi umur panjang untuk nenek tercinta. Meski tubuhnya lemah, nenek menatap mereka dengan penuh kasih. "Kalian jangan takut, yang penting teruslah berbuat baik," katanya pelan. Kata-kata itu seperti cahaya yang menenangkan hati semua orang. Tidak ada rasa takut di wajah nenek, hanya ketulusan dan keyakinan. Malam itu menjadi malam penuh doa yang menggetarkan hati. Suatu pagi, nenek meminta Arman membawa pena dan kertas. Dengan tangan gemetar, ia mulai menuliskan beberapa pesan penting. Surat itu bukan sekadar warisan harta, melainkan pesan kehidupan. Ia menulis agar yayasan, mal, dan pabrik desa tetap berjalan di jalur kemanusiaan. "Harta bisa hilang, tapi nilai harus abadi," tulisnya. Arman membacanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu surat itu akan menjadi pedoman bagi banyak orang. Nenek lalu menandatangani dengan senyum lega. "Kini hatiku tenang, Nak," katanya. Surat wasiat itu disimpan rapi, menjadi bukti cinta seorang nenek pada generasi penerus. Semua yang hadir menyaksikan terdiam penuh rasa haru. Hari-hari berikutnya, kondisi nenek semakin melemah. Nafasnya pendek,
Tubuhnya kurus, namun matanya tetap bersinar. Dokter sudah memperingatkan keluarga bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Arman menolak putus asa, terus menggenggam tangan nenek. "Aku tidak siap kehilanganmu, Bu," bisiknya dengan suara bergetar. Nenek tersenyum tipis, menepuk tangan Arman pelan. "Kehilangan itu hanya sementara, Nak. Aku akan tetap hidup dalam setiap kebaikan yang kau lakukan," jawabnya lirih. Air mata Arman jatuh tanpa bisa ditahan. Semua orang di ruangan ikut menangis, menyadari hari berat itu semakin dekat. Namun, nenek tetap tegar menghadapi ujian terakhir hidupnya. Pada suatu sore yang tenang, nenek memanggil semua orang yang ia cintai. Anak-anak yayasan, warga desa, dan kerabat berkumpul di ruang rawat. Ia menatap mereka satu persatu lalu berkata, "Jangan pernah berhenti berbuat baik. Itulah warisanku yang paling berharga." Suaranya lemah, tapi jelas dan penuh makna. Detik-detik itu begitu haru, semua orang menahan tangis. Arman menunduk, mencium tangan nenek dengan penuh bakti. Senyum terakhir tersungging di wajah nenek. Lalu perlahan matanya terpejam. Nafasnya berhenti, meninggalkan ketenangan abadi. Tangisan pecah memenuhi ruangan, namun juga terselip rasa syukur karena nenek pergi dengan damai. Kabar wafatnya Nenek Sumarni mengguncang banyak orang. Media sosial dipenuhi ucapan duka dan kisah inspiratif tentang hidupnya. Ribuan orang datang melayat, dari pejabat, pedagang kecil, hingga anak-anak jalanan. Jalan menuju rumah duka penuh sesak dengan pelayat yang ingin memberi penghormatan terakhir. Arman berdiri tegar meski air matanya terus mengalir. Jenazah nenek dimakamkan di desa kelahirannya, sesuai wasiat terakhir. Suasana pemakaman begitu khidmat, doa-doa bergema di antara air mata. Banyak orang berkata, "Kita kehilangan cahaya, tapi sinarnya akan tetap tinggal." Arman merasa hatinya hancur, namun ia juga bangga pernah menjadi bagian hidup nenek. Kepergian itu meninggalkan luka, sekaligus warisan yang tak ternilai. Setelah pemakaman, suasana desa masih dipenuhi rasa duka. Rumah nenek yang sederhana kini seakan menjadi tempat ziarah, banyak orang datang hanya untuk berdoa. Arman tinggal beberapa hari di sana, menemani warga yang terus mengenang kebaikan almarhumah. Setiap sudut desa seperti menyimpan jejak perjuangan nenek. Tangis masih sering terdengar, tapi juga rasa syukur karena pernah memilikinya. Arman sering termenung di beranda rumah nenek. Ia merasa kehilangan arah, namun teringat janji yang pernah ia ucapkan. "Saya akan melanjutkan semua perjuangan ibu," bisiknya pada diri sendiri. Kata-kata itu menjadi penguat saat semangatnya melemah. Warga desa pun memberi dukungan, menyebut Arman sebagai penerus yang dipilih oleh nenek. Beberapa minggu kemudian, keluarga dan pihak terkait berkumpul di rumah nenek untuk membuka surat wasiat. Arman duduk paling depan dengan hati berdebar. Surat itu dibacakan oleh seorang notaris, suaranya bergetar penuh hikmat. Di dalamnya tertulis jelas pesan nenek agar semua harta digunakan demi kemaslahatan orang banyak. Semua orang terdiam penuh haru. Mal, yayasan, dan pabrik desa dibagi pengelolaannya dengan sistem yang adil. Tidak ada yang diwariskan untuk pribadi, semua diarahkan untuk kepentingan sosial. "Harta hanya titipan, jangan diperebutkan," begitu bunyi salah satu kalimatnya. Air mata menetes di pipi banyak orang yang hadir. Wasiat itu bukan sekadar tulisan, melainkan pedoman hidup yang abadi. Dengan amanah wasiat, Arman fokus membesarkan yayasan. Anak-anak miskin yang dulu hanya puluhan kini bertambah ratusan. Gedung baru dibangun, guru-guru direkrut dengan penuh dedikasi. Banyak relawan dari luar kota bergabung, terinspirasi oleh kisah Nenek Sumarni. Yayasan itu menjelma menjadi pusat pendidikan yang mengubah banyak kehidupan. Anak-anak jalanan kini bisa membaca, menulis,
bahkan bercita-cita tinggi. "Aku ingin jadi dokter agar bisa menolong orang miskin," kata seorang anak penuh semangat. Arman terharu, merasa perjuangan nenek benar-benar berbuah. Di setiap kelas, wajah-wajah ceria memancarkan harapan baru. Yayasan Cahaya Hati tumbuh menjadi bukti nyata warisan cinta nenek. Tidak hanya yayasan, desa kelahiran nenek juga mengalami perubahan besar. Pabrik kecil yang didirikan terus berkembang, menampung banyak tenaga kerja. Hasil pertanian desa kini bisa dipasarkan hingga ke luar kota. Pemuda yang dulu merantau mulai kembali membangun rumah di kampung halaman. Desa yang dulu sunyi kini penuh kehidupan. Warga tak henti-hentinya menyebut nama Nenek Sumarni dalam doa. Mereka sadar semua ini berawal dari kepeduliannya. "Tanpa beliau, mungkin desa ini sudah mati," kata kepala desa dengan mata berkaca-kaca. Setiap panen raya, warga mengadakan doa bersama di makam nenek. Bagi mereka, nenek bukan hanya seorang dermawan, tapi ibu bagi seluruh desa. Mal yang dulu jadi tempat nenek diusir kini berubah wajah. Tidak hanya megah, tapi juga dipenuhi nuansa kemanusiaan. Dindingnya dihiasi mural perjuangan nenek, agar semua orang belajar dari kisahnya. Setiap bulan, sebagian keuntungan mal disalurkan untuk pendidikan anak-anak miskin. Pengunjung merasakan perbedaan, bukan hanya belanja, tapi juga berbagi. Arman sering berdiri di depan mural besar bergambar nenek. Ia menatap wajah teduh itu, merasa seolah nenek masih membimbingnya. "Semoga saya bisa menjaga ini selamanya," bisiknya. Mal itu menjadi simbol bahwa bisnis bisa berdiri seiring dengan nilai kemanusiaan. Orang-orang datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk mengenang kebaikan. Meskipun nenek sudah tiada, kenangannya terus hidup di hati banyak orang. Setiap kali Arman berbicara di depan publik, ia selalu menyebut nama nenek sebagai sumber inspirasinya. Anak-anak yayasan sering menceritakan kisah nenek kepada teman-temannya. Bahkan, beberapa sekolah luar desa memasukkan kisah hidupnya dalam pelajaran moral. Nama Nenek Sumarni menjadi legenda yang mengajarkan arti kebaikan. Di mal, pengunjung sering berhenti sejenak di depan mural nenek. Banyak yang mengambil foto sambil menuliskan doa di hati mereka. "Kalau bukan karena beliau, saya tidak akan bisa sekolah," kata seorang remaja yang dulu pernah dibantu. Cerita-cerita itu terus mengalir, menjadikan nenek seakan tidak pernah pergi. Kenangannya benar-benar abadi dalam setiap kebaikan yang tumbuh. Arman semakin matang dalam menjalankan amanah. Ia tidak hanya mengurus yayasan dan mal, tetapi juga merangkul masyarakat luas. Banyak pihak mencoba menggoda dengan tawaran keuntungan pribadi. Namun, Arman selalu mengingat pesan nenek bahwa harta hanyalah titipan. Ia menolak segala bentuk penyalahgunaan yang bisa mengkhianati amanah. Kejujuran dan keteguhannya membuat orang semakin percaya. Nama Arman dikenal luas sebagai sosok muda yang mewarisi nilai nenek. "Dia benar-benar darah daging Nenek Sumarni," ujar warga dengan bangga. Setiap langkah yang diambil selalu dikaitkan dengan pesan kebaikan. Arman bertekad menjaga amanah itu, meskipun tantangan semakin besar di depan. Di tengah perjuangan, Arman bertemu seorang gadis bernama Laras. Ia adalah relawan di yayasan, penuh semangat dan kepedulian. Keduanya sering bekerja sama membantu anak-anak, hingga kedekatan itu menumbuhkan rasa yang berbeda. Namun, Arman selalu berhati-hati. Ia tak ingin hubungannya mengganggu amanah. Hanya doa yang ia panjatkan agar semuanya diberi jalan terbaik. Laras merasakan hal yang sama, tapi ia menghormati sikap Arman. Mereka tidak banyak berbicara soal cinta, lebih sering berbagi tentang visi masa depan. Kebersamaan dalam membantu orang lain membuat hati mereka semakin dekat. Warga desa bahkan mulai menggoda keduanya, menyebut mereka pasangan yang serasi.
Cinta tumbuh perlahan di atas pondasi pengabdian. Untuk mengenang perjuangan nenek, Arman mengadakan sebuah festival tahunan bernama Festival Cahaya Hati. Acara itu diisi dengan pameran karya anak-anak yayasan, bazar hasil pertanian desa, dan malam doa bersama. Ribuan orang hadir, menjadikan festival itu simbol persatuan. Semua orang merasa terhubung dalam semangat kebaikan yang diwariskan nenek. Malam puncak festival ditutup dengan pertunjukan lampion. Ratusan lampion dilepaskan ke langit, masing-masing berisi doa dan harapan. Arman berdiri di tengah keramaian, menatap langit penuh cahaya. Air matanya jatuh tanpa disadari karena ia merasa nenek sedang tersenyum dari atas sana. Festival itu menjadi tradisi baru yang terus hidup setiap tahun. Kini, nama Nenek Sumarni tak hanya dikenal di desa atau kota, tetapi juga di tingkat nasional. Banyak media menulis kisah hidupnya sebagai inspirasi. Universitas bahkan menjadikannya bahan studi tentang kepemimpinan dan kemanusiaan. Dari seorang nenek yang pernah diusir dari mal, kini ia dikenang sebagai pemilik yang berhati mulia. Arman berdiri di makam nenek, menaburkan bunga dengan penuh cinta. "Bu, semua pesanmu akan saya jaga," ucapnya lirih. Angin sore berhembus lembut, seakan membawa doa ke langit. Warisan nenek bukan hanya berupa harta, tapi nilai hidup yang tak akan lekang oleh waktu. Itulah warisan abadi yang akan terus menginspirasi generasi mendatang. Anak-anak yang pernah dibantu yayasan kini mulai tumbuh dewasa. Beberapa melanjutkan kuliah dengan beasiswa, sebagian lain membuka usaha kecil di desa. Mereka tidak lupa asal-usul, selalu kembali untuk berterima kasih. Arman bangga melihat generasi baru yang lebih percaya diri. Semua ini adalah bukti nyata keberhasilan perjuangan nenek. Di setiap reuni, mereka berbagi kisah hidup masing-masing. Ada yang menjadi dokter, guru, bahkan seorang pengusaha. Namun, semua sepakat bahwa keberhasilan itu lahir dari kasih sayang nenek. "Kalau bukan karena beliau, mungkin kami tetap di jalanan," ucap salah satu dari mereka. Kata-kata itu membuat Arman selalu merasa dikuatkan. Mal yang dulu simbol kemewahan kini juga menjadi ruang edukasi. Di lantai atas dibuka perpustakaan umum yang gratis untuk semua. Banyak anak-anak belajar di sana setelah pulang sekolah. Suasana mal berubah, bukan hanya tempat belanja, tapi juga pusat ilmu pengetahuan. Ide itu membuat banyak pihak kagum pada Arman. Tak jarang, orang tua datang membawa anak-anaknya untuk belajar membaca. Perpustakaan selalu penuh dengan suara ceria anak kecil. Mal ini sekarang bukan hanya tempat menghabiskan uang, tapi juga tempat menabung ilmu, kata seorang pengunjung. Konsep itu kemudian ditiru oleh mal lain di kota berbeda. Warisan nenek benar-benar memberi pengaruh luas. Hubungan Arman dan Laras semakin dekat seiring waktu. Mereka sering bekerja bersama hingga larut malam, membahas program-program baru yayasan. Dalam kebersamaan itu, tumbuh rasa saling mengerti yang semakin dalam. Arman akhirnya memberanikan diri melamar Laras. Dengan sederhana, ia hanya berkata, "Maukah kamu mendampingi saya menjaga amanah ini?" Laras terharu mendengar lamaran yang penuh makna. Baginya, cinta Arman bukan sekadar perasaan, tapi juga panggilan hidup bersama. Mereka bertunangan dengan restu seluruh warga desa. Acara sederhana, namun penuh doa menjadi saksi awal perjalanan baru mereka. Semua orang percaya, cinta yang tumbuh dari pengabdian akan berumur panjang. Namun, hidup tidak selalu mulus. Beberapa pihak yang iri mencoba menjatuhkan yayasan dengan fitnah. Mereka menuduh Arman menggelapkan dana, meski tidak ada bukti. Gosip itu menyebar cepat, membuat sebagian orang mulai ragu. Arman sempat merasa lelah menghadapi tuduhan yang tak berdasar. Namun ia ingat nenek pernah berkata, kebenaran selalu menang.
Dengan hati tenang, Arman mengundang auditor independen untuk memeriksa semua laporan. Hasilnya jelas, yayasan bersih dan dikelola dengan baik. Kebenaran akhirnya terbukti dan pihak yang menyebar fitnah malu sendiri. Kepercayaan masyarakat kembali menguat, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Arman belajar bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan besar. Hari pernikahan Arman dan Laras pun tiba. Desa penuh dengan kegembiraan, warga bergotong royong menyiapkan pesta. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kesederhanaan yang penuh cinta. Namun, suasana terasa hangat karena semua merasa ikut berbahagia. Senyum dan doa mengalir dari setiap sudut desa. Di pelaminan, Arman menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa nenek hadir menyaksikan momen bahagia itu. "Semoga kita bisa menjaga amanah ini bersama," ucapnya di telinga Laras. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua hati, tapi juga penyatuan visi pengabdian. Semua orang yakin rumah tangga mereka akan penuh berkah. Setelah menikah, Arman dan Laras tinggal di rumah sederhana dekat yayasan. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesyukuran. Setiap pagi, mereka menyapa anak-anak sebelum berangkat sekolah. Keharmonisan rumah tangga mereka menjadi teladan bagi banyak pasangan muda di desa. Warga merasa bangga memiliki pemimpin yang rendah hati. Laras mendukung Arman sepenuhnya dalam setiap langkah. Ia ikut terjun langsung mengurus program pendidikan dan kesehatan. Mereka berbagi tugas dengan saling melengkapi. Semangat itu membuat yayasan semakin maju dan berkembang. Kehidupan baru mereka terasa damai, penuh cinta, dan terus memancarkan kebaikan ke sekitarnya. Mall yang diwariskan nenek terus berkembang pesat. Bukan hanya sebagai pusat belanja, tapi juga simbol nilai kemanusiaan. Banyak turis dari luar negeri datang hanya untuk melihat konsep unik itu. Mereka terkesan bahwa mall bisa menyatu dengan pendidikan, budaya, dan amal. Berita itu bahkan diliput oleh media internasional. Arman tidak pernah sombong dengan semua pencapaian itu. Baginya, keberhasilan hanyalah sarana untuk menebar manfaat lebih luas. Ia terus menekankan bahwa semua ini berasal dari pesan nenek. "Harta tanpa berbagi hanyalah beban," begitu katanya kepada wartawan. Mall mendunia, tapi tetap berdiri di atas pondasi kasih sayang. Suatu malam, Arman duduk di beranda rumah, menatap bintang. Ia mengenang masa-masa sulit ketika nenek masih hidup. Hatinya terenyuh karena semua yang terjadi kini adalah jawaban doa nenek. Laras duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Beliau pasti bahagia melihat kita dari atas sana," ucapnya pelan. Arman mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar doa nenek telah menjadi jembatan menuju keberhasilan. Doa itu menyatu di langit, tidak pernah padam. Setiap langkahnya terasa ringan karena selalu teringat nasihat nenek. Malam itu, Arman berjanji untuk terus menjaga amanah sampai akhir hayatnya. Tahun berganti, anak-anak yayasan kini banyak yang sukses. Mereka tidak hanya berhasil untuk diri sendiri, tapi juga kembali mengabdi. Ada yang mendirikan klinik, sekolah, dan koperasi desa. Semua terinspirasi oleh kisah nenek yang penuh ketulusan. Generasi baru itu menjadi bukti bahwa warisan kebaikan tidak pernah sia-sia. Arman dan Laras merasa lega melihat semua itu. Mereka sadar bahwa suatu saat nanti amanah ini harus diteruskan, bukan hanya oleh darah daging, tapi oleh siapa saja yang mencintai kebaikan. "Warisan nenek bukan milik kita saja, tapi milik semua orang," kata Arman. Kalimat itu menjadi pegangan hidup banyak orang. Di usia senjanya, Arman berdiri di depan mural nenek di mall. Rambutnya sudah memutih, tapi semangatnya tetap menyala. Ia tersenyum, mengenang perjalanan panjang dari awal hingga kini. Dari seorang nenek yang pernah diusir hingga menjadi simbol kebesaran hati.
Semua itu terukir indah sebagai sejarah hidup yang tak terlupakan. Mata Arman berkaca-kaca saat berkata, "Terima kasih, Bu. Engkau mengajarkan kami arti hidup sesungguhnya." Angin sore berhembus lembut, seakan nenek hadir memberi restu. Kisah itu berakhir, namun pesan kebaikan akan terus hidup dalam setiap generasi. Warisan nenek bukan hanya harta, tapi cahaya yang tak pernah padam. Tamat.